guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini kita mau coba section yang baru. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ikut juga di video ini, bisa langsung aja kirim cerita teman-teman ke email yang ada di bawah. Hari ini aku ditemenin sama satu temen aku. Sebenarnya nggak temen sih, anak didik aku. Dia ngikut di agensi dancer aku. Terus dia ini punya pengalaman yang pengen dibagiin ke teman-teman. Siapa tahu dari teman-teman itu ada yang pernah merasakan seperti dia. Jadi mungkin dari teman-teman sendiri ada yang pernah ngerasain pikirannya buntu, terus pikirannya bercabang. Jadi sempat berpikiran kayak, kok hidup gua gini banget. Jadi di sini kakak ini pengen bagi sedikit ceritanya biar teman-teman tuh ngerasa, oh ternyata gua nggak sendiri guys, gue punya teman gitu. So hari ini aku ditemenin sama siapa? Nama aku Novita. Oke, panggilannya Novi boleh. Novi boleh. Oke, di sini aku ditemenin sama Novita. Nah, di sini kita mau kasih tahu apa nih cerita ke teman-teman yang pengen kamu bagiin. Jadi aku dulu kan sebelum dulu tuh aku tinggal di desa, nggak aku sebutin namanya. Nah, tahun 2010 pada saat mamaku meninggal, aku punya kakak dua, perempuan dan laki-laki. Mereka berdua udah nikah, udah punya anak. Pas mamaku meninggal, otomatis anak mereka tuh dirawat sama mertuanya mereka. Nah, berarti kamu tiga bersaudara. Tiga Bersaudara. Ibu kamu meninggal. Kakak kamu dua cewek cowok apa cowok? Yang pertama cowok, yang kedua cewek. Oh, berarti cewek cowok. Iya. Kamu anak bontot nih. Iya. Anak ketiga. Berarti cewek cowok cewek. Cowok, Cewek cewek. Iya. Oke. Terus yang dua ini udah nikah. Udah. Nah, Terus? sama kakak keduaku ini yang perempuan perbedaan usianya 13 tahun. Waktu itu aku umur ya? Iya, umur aku 8 tahun. Nah, Terus? Mamaku ini punya adik kan? Punya adik. Nah, karena waktu itu gimana ya, anak desa belum pernah ke Jakarta. Pemikirannya gini, pengen ngelihat, aku tuh nggak ngomong, cuma ada di dalam pikiran aku tuh pengen nyoba nginep sehari atau semalam, pengen ngeliat Monas. Anak 8 tahun gimana guys? Oke, ya karena di kampung kalau orang bilang udah ke kota taunya Monas. Iya, Yes, kan? betul. Anak umur 8 tahun apa sih yang ngerti gitu. Terus? Pas aku coba, pasnya kesana tuh kok, karena aku anak kecil nggak berani ngomong, kok aku nggak pulang-pulang di sini terus, malah sampai. Oh, berarti tadinya kamu diajakin pergi ke kota. Dikirain kamu cuma liburan aja. Iya, karena aku bilangnya mau nggak ikut. Ya, aku pertama tuh kau diem, terus aku pikir mau. Nah, dari situ ternyata sekolahku jadi pindah. Tapi kamu nggak tahu tadinya pindah. Iya, karena pindah tuh kayak nggak kepikiran pindah gitu. Tahu-tahu kok pindah ya. Pas pertama disuruh pilih mau di sekolah A atau B, aku A aja gitu. Terus abis itu ternyata ngalir. Ternyata bener ya, banyak yang orang bilang kok meskipun sama keluarga kita, kalau bukan orang tua sendiri tuh rasanya kan beda banget kan. Nah, dari situ pas masih kecil mungkin belum terasa perbedaannya kan. Tapi ini keluarga kandung, masih kandung dekat. Gimana ya? Di sini sih yang sedihnya. Kan aku sama kakak perempuan aku bedanya 13 tahun. Kakak yang kedua kan? Kakak yang kedua. Pas umur aku 8 tahun, mamaku 51 tahun. Oke. Jadi otomatis pas hamil aku itu umur Hamil tua. Umur 41 atau 42, 43 tahun. Kisaran segitu. Kisaran segitu. Itu antara ada pemikiran masih bisa hamil atau enggak. Tapi pas masih aku kecil, masih di kampung itu, aku tuh sering dikatain anak pungut, anak dibeli. Kenapa dikatain kayak gitu? Nggak tahu, karena pas kakakku minta adik ke mama tuh katanya mama nggak mau ngasih, nggak mau. Nah, yang sedihnya di situ. Pas udah gede, udah sekarang udah ke sini tuh, apa bener ya dulu pas masih kecil dikatain kayak gitu tuh apa benar? Terus aku kan cerita ke kakak juga. Kakak kan bilang gini, siapapun orang tua asli aku, cukup jalin aja hidup yang sekarang. Berterima kasih sama orang tua yang ada sekarang gitu. Ya, udah ngasuh kita. Bagaimanapun kan bukan secara materi kan. Secara kasih sayang, meskipun misalnya ngatur-ngatur gitu kan tetap ya. Mulai kerasa pas udah mulai beranjak gede tuh, lulus SD SMP,
baru mulai kerasa. Kayak kerasanya tuh kayak masih anak kecil, kayak diomelin gitu. Gimana sih, kalau anak kecil diomelin kan makin berontak kan, makin kayak mulai berani ngelawan. Oke. Nah pas mulai SMP kelas 2 tuh udah mulai kesulitan ekonomi kan. Kesulitan ekonomi, pindah rumah lah. Aku nggak tahu apa yang penyebab jadi kesulitan ekonomi, karena pas aku masih kecil itu karena aku sombong atau gimana ya Kak, aku belum pernah tidur ngontrak. Pas pindah ngontrak tuh aku langsung kayak alhamdulillahnya SMP dapet negeri, jadi belum dapat maksudnya kayak swasta kayak belum pengeluaran tiap bulan tuh belum ada gitu belum ya. gede. Iya. Terus Nah dari situ baru pas lulus SMP masuk SMK. Tadinya aku mau negeri, tapi kata mama mungkin karena negeri juga sekarang kan bayar juga kan. iya. Waktu itu aku melihat di sebuah SMK negeri dekat pokoknya daerah Bekasi itu bayar 10 juta buat masuk. Buset. Terus Istilahnya beli kursi. buset. Terus Sedangkan itu SMK impian aku banget, jurusannya juga kan. Abis kayak gitu kata mama jangan di situ. oh ini mama yang ngasuh kamu sekarang? Iya. Nah, setelah itu masuklah ke SMK yang sekarang swasta ini. Oh jadi SMK-nya swasta? Swasta. Nah, Oke. pas mulai swasta tuh udah mulai kerasa capek karena sekolah sekarang kan masuk pagi pulang sore, apalagi jurusan aku yang aku belum nggak ada laptop, harus ngerjain semuanya di sekolah. Emang kamu ngambil jurusan apa? Aku multimedia. Multimedia. Jadi multimedia itu emang harus punya apa sih sebenarnya kalau kamu sekolah? Iya, kata guru aku sih kalau belum punya laptop nggak apa-apa, nanti diusahain, yang penting nanti punya seiring berjalannya waktu. Tapi ternyata sampai sekarang aku belum punya. Sekarang udah lulus. Sampai lulus pun belum ada. Terus katanya yaudah nggak apa-apa punya flash disk aja. Dan itu pun aku punya flash disk menjelang uji kompetensi bulan Oktober UKOM baru beli. Tuh, flash disk berapa giga? Aku beli Minimal nggak ada kata minimal sih, tapi aku beli cukup 8 lah, kecil lah. 8 giga merek? Aku lupa sih, nggak dibawa sana. Berarti yang beliin orang tua apa kamu Aku pribadi? sendiri. Dan itu aku minjem pakai uang tugas. Jadi aku ada tugas kewirausahaan, jualan di sekolah per kelompok. Oke. Dan itu ada uang keuntungannya. Aku bilang, oke. aku kan dari 4 anggota itu aku cuma bilang satu orang, aku pinjam uangnya dulu ya buat beli flash disk. Oh yaudah nggak apa-apa, nanti penting diganti kan. Terus beli di situ, itu kan kelas 3. Nah, Emang minta ke orang tua nggak dikasih? aku nggak berani minta Kak. Kenapa? Aku sadar karena SPP buat SPP sekolah aku aja butuh perjuangan gitu nyarinya. Emang berapa sebulan di kalau boleh? Aku SPP 300 sebulan. Nah, Ada biaya tambahan lagi nggak dari sekolah? itu sih ini apa? Biaya aktivasi kenaikan kelas. Oh, kayak daftar ulang ya? Tapi Oke. bayar tuh nggak langsung di muka, jadi dibagi Cicil. berapa? Cicilan pertama berapa, cicilan kedua ke berapa. Nah, pas kelas 3 tuh kerasa. Aku tahun ini udah lulus, teman-teman aku udah ngambil surat kelulusan dan aku belum. Ya karena aku nggak berani ke sekolah. Kenapa? Tunggakan aku masih ada setengahnya dari semua itu. Dari uang SPP aja kah? Atau SPP dari Januari aku belum bayar. sampai sekarang? Ha-ha. Sampai lulus kemarin? Terus dari aktivasi buat uang kenaikan aku juga belum bayar. Jadi totalnya masih ada setengah harga dari semua itu kan. Dan yang paling kerasa berat tuh pas kelas 2. Syukurnya kelas 2 aku sempat dapat beasiswa. Alhamdulillahnya beasiswa meskipun cuma 6 bulan. Jadi SPP aku dikurangin 6 bulan, jadi nggak perlu bayar. Nah, Tangan tisu deh. Terus? setelah itu aku sempat kerja sambil sekolah. Iya, aku tahu. Dari bulan Januari aku PKL kan, kalau SMK ada PKL kan. PKL sebulan. Terus Jadi kalau teman-teman nggak tahu, aku potong dulu bentar ya. Kalau teman-teman nggak tahu, jadi di SMK itu ada namanya PKL, jadi praktek kerja lapangan. Kan anak SMK ini disiapkan buat jadi seorang pekerja gitu. Jadi kalau misalkan kamu ngambil jurusan kayak dia misalkan multimedia, nah nanti kamu di PKL kan sebenarnya ada sih beberapa sekolah yang
sekolahnya yang ngirim dia buat PKL di tempat A sesuai dengan jurusan. Ada juga sekolah yang nggak pengen nyariin dan ya udah bodo amat kamu mau di mana, butuh surat pengantar PKL, yang penting kamu PKL dapat apa tuh ya, kayak jurnal gitu, diunjukin ini loh Pak, ini loh Bu, selama aku 3 bulan PKL. 3 bulan kan ya PKL? Aku cuma sebulan. Kok sebentar? Karena batas minimalnya sebulan. Waktu itu aku PKL udah bulan Januari. Karena kalau udah mulai semester kedua tuh nggak boleh PKL-nya nggak boleh lama-lama. Bukannya kalau PKL itu sebelum ini ya? Nah karena itu aku sempat di PHP sama sebuah stasiun TV nasional. Harusnya sebenarnya bukan dari stasiun TV itu, tapi dari teman aku. Dia bilang, ayo PKL di sini, ada omnya orang dalam, gitu. Ayo. Tapi nyatanya sampai beberapa bulan setelah itu kok dia nggak ada kabar, malah dia Emang nggak nanya? aku nanya loh, dan kebetulan anak kita emang ada sedikit bermasalah kan. Setelah itu aku bilang, yaudahlah Pak, saya mah di mana aja, yang penting saya PKL daripada nggak sama sekali. Kan kalau nggak PKL tuh nanti nggak bisa lulus. Oh berarti istilahnya kamu telat ya? Iya telat. Iya, soalnya seingat aku kalau PKL itu sebelum Januari harus udah PKL, malah Januari itu Februari udah akhir. Nah itu makanya aku cuma sebulan. Nah setelah itu karena aku telat, aku cuma sebulan. Tadinya bisa diperpanjang 2 bulan, tapi PKL itu aku nggak sesuai sama jurusanku. Nah, emang PKL di mana? Sebuah perusahaan swasta farmasi. Kamu di bagian? Aku marketingnya. Berarti kerja kamu? Aku tuh jadi kayak masarin apa yang produk mereka gitu. Nah, kan nggak sesuai. Masarin? Iya. Itu yang masukin ke situ siapa? Jadi tempat itu butuh apa ya? Butuh mahasiswi tapi siswa magang juga. Oke. Jadi dia ngirimin surat ke sekolah karena aku belum dapat juga, nggak ada kejelasan dari teman aku itu. Jadi aku PKL di situ bertiga. Aku waktu itu. Ya gimana ya? Mungkin waktu itu Kamu tahun 2018 baru kenal kita Kak. 18. Aku selesai PKL di situ. Aku sempat PKL juga. Jadi kalau anak semester akhir, aku kan kebetulan kuliah, aku ngambil teknik informatika IT. Aku waktu itu PKL mau ngambil gelar S1 tuh di salah satu perusahaan bagian sinyal. Jadi masih nyambung lah ke multimedia tuh. Sih. Nah sebelumnya juga aku sempat sebelum di tempat itu aku sempat coba tanya di stasiun radio, tapi udah penuh. Kalau radio kan masih nyambung Multimedia. Nah itu pas setelah PKL aku kerja. Nah ini pengalaman kerja yang menurut aku gimana ya? Aku nggak bilang aku anak baik, cuman dari keseharian yang aku jalanin itu pelakuan yang nggak biasa menurut aku. Jadi aku kerja itu kondisinya jam 11 malam di sebuah kafe. Kebetulan karyawannya cuma aku. Di situ bos aku tuh dua-duanya baik sama aku, baik banget. Kalau siang ditanya mau makan apa, nanti mereka tinggal beliin, jadi aku tinggal makan gitu. Nah mungkin aku nggak tahu ya dia dalam keadaan sadar atau bagaimana. Dia kan abis minum ya. Aku di situ kayak aku waktu itu baru umur 16 tahun. Baru 6 jalan 17, dalam keadaan mau pulang kerja. Mungkin dia nganggapnya kayak kakak sama adik, tapi aku enggak, karena aku nggak pernah kayak gitu. Kayak itu kan apa ada kelanjutannya? Ini tuh kan. Jadi mungkin itu kelihatannya biasa, tapi aku kan nggak pernah kayak gitu ya, apalagi sama cowok. Aku jangan nangis Dede, aku jadi pengen nangis. Jangan nangis. Pokoknya gini guys, jadi dia tuh sebenarnya yang aku salut pertama kali kan kita sempat ada panggilan syuting di salah satu siaran TV. Terus kita tuh kepisah emang. Jadi kita tuh sistemnya di TV tuh kan namanya dia ngomongnya live padahal nggak live. Jadi jatuhnya retake gitu. Akhirnya kita syuting jam 10. Terus ya jam 10 ya. Tapi jam 10 harus udah beres kan. Kebetulan mereka tuh ikut harus udah lengkap, harus udah totally make up, harus udah pakai baju juga, maksudnya baju untuk perform gitu. Pulang dari situ malam ya, jam 9 apa jam 8
aku kan karena kebiasaan aku suka nanya mereka sudah sampai atau belum, si A si B udah nyampe mana, udah makan atau belum. Jadi setelah kita pisah aku nggak langsung biarin mereka pisah gitu. Terus aku sempat tanya dia, dan dia waktu itu ngomong, ya kak, aku abis syuting langsung ngejar kerja. Aku kaget tuh di situ, kerja di mana? Aku bilang. Terus dia bilang dia ceritain kerja di sebuah kafe tapi kafenya nggak kepala gede banget. Dia kayak nyediain snack gitu sama nyediain minum-minuman ya. Kopi. Iya, minum-minuman kan jatuhnya. Enggak sih, enggak minuman juga. Minum gitu maksudnya. Nah, terus aku tak sempat kaget, maksud aku kenapa aku baru tahu dia kerja. Terus aku emang sempat ngomong hati-hati kalau misalkan pulang, karena itu kan udah jam 9, berarti otomatis dia masuk shift malam. Berangkatnya malam, pulang hampir mau pagi berarti. Iya sih, jam 1-an. Iya, hampir mau pagi. Jam 1 baru pulang atau jam 12. Karena aku kan di situ istilahnya bos aku 2. Mereka bantu-bantu juga, cuman jatuhnya Ya, karyawannya suami cuma istri aku. Iya, mereka suami istri, jatuhnya kan karyawannya cuma aku. Gimana ya? Bos aku kan jatuhnya kalau mereka bos ya udah nggak apa-apa, aku aja yang kerja karena karyawannya kan aku. Kamu. Jadi aku yang beresin gitu. Meskipun aku di situ kerjanya kan nggak lama, jadi belum paham semuanya apa yang harus aku buat kan. Jadi paling kayak nyapu, ngepel, cuci piring, mungkin buatin minuman, meskipun ya cuma gitu-gitu aja. Aku kan situ juga mungkin aku harus sekolah juga kan, mungkin kelihatannya sih ya elah cuma gitu doang, gua dong gini-gini. Cuman kan apa yang aku rasain kali ini kan aku cuma butuh cerita gitu, nggak bukan perbandingan apa yang kalian jalanin, apa yang kalian rasain. Apa yang aku rasain, aku tahu ada yang lebih parah dari aku, cuman Daya tampung orang sebenarnya beda-beda gitu. Cuman dengerin aja gitu. Kadang aku kan cerita sama beberapa temen, terus temen aku ini nimpalin, gua mah gini-gini loh, lebih parah dari lu gini-gini sih kayak. Jadi sebenarnya intinya dia selama dia di kerjaan itu dia pernah cerita ke aku, kayaknya aku nggak bakal cerita di sini karena agak sensitif. Jadi di pekerjaannya dia ini dia mendapatkan, jatuhnya kalau aku bisa bilang pelecehan seksual maksudnya. Kalau menurut aku ya, pribadi aku, karena dia kan begitu ngalamin itu, dia telepon aku, dia cerita ke aku, bahkan aku yang ikut ke bosnya buat WA untuk ngomong ke bos ceweknya aku. Jadi pelajaran mungkin buat teman-teman, kalau misalkan teman-teman ada hal yang teman-teman simpen, maksudnya ini kayaknya diri gua bad banget, orang kayaknya nggak perlu tahu, tapi dengan cara lu tuh ngomong, lu cerita ke orang lain, setidaknya ada yang tahu, ada yang save lu gitu loh. Jadi lu tuh nggak salah langkah, lu nggak salah berpijak. Untungnya dia cerita sama gue, dan akhirnya gue kasih tahu lu harus kayak gini. Kalau misalkan emang mau ngejelasin sama, jadi kan yang punya toko ini suami istri, si suaminya ini yang ngelakuin hal yang tidak baik sama dia, dan gue bilang sama dia, ya udah lu cerita aja sama istrinya, karena mau dari segi manapun kalau kita sebagai seorang istri, jatuhnya ya dari pola mata seorang istri kan kita ngeliat masih muda coy, sedangkan kita udah tua ya, pasti pemikirannya dia bakal percaya sama suaminya. Kalau dia bilang orang karyawannya kok yang ngegoda, orang karyawannya kok yang mepet, ya istrinya mah pasti percaya, nggak bakalan ngedengerin omongan dari si karyawan kan, kecuali kalau emang dia ngomong langsung ke orangnya gitu. Nah, sih. setelah itu kan setelah kejadian itu aku sempat gak masuk beberapa hari karena aku takut. 3 hari ya? 3 hari. Iya, 3 harian. Aku Iya, kan 3 hari dia nggak masuk waktu itu. aku takut, kayak diteleponin kan, kenapa aku nggak masuk gitu. Aku datang ke situ bawa teman aku, Yang aku suruh kan? iya, Terus? kami kan juga tahu orangnya siapa. Nah, pas aku jelasin di situ agak takut, kayak mungkin ya aku bilang tadi, mungkin orang lain nganggapnya itu biasa gitu buat pergaulan mereka yang seperti itu kan, tapi bagi aku enggak gitu, karena aku sejauh-jauhnya aku dari orang tua aku ngejaga gitu pergaulan aku sama siapa, meskipun dia bermainnya sama siapa, tapi aku ngejaga nggak sampai ikutan gitu. Cuman dia bilang dia kayak gitu tuh kayak dari kakak ke adik, cuman gimana ya, itu tuh nggak biasa bagi aku, aneh. Karena gimana ya, aku sama kakak aku aja yang cowok nggak pernah kayak gitu. Ya, Nggak pernah, apalagi orang, maksudnya mungkin dia nganggap aku adik, tapi bagi aku itu
Iya, bayangin itu jam 11 malam. Itu keadaan kafenya pintu depan ditutup, pintu belakang ditutup. Terus gitu. Terus aku pulang sendiri naik motor daerah yang rawan begal saat itu kan. Jangan nangis. Jadi mungkin buat teman-teman kalau misalkan pasti ada ya beberapa orang tua yang bilang ada namanya edukasi seks. Jadi edukasi seks itu buat anak suka dibilangin kalau ada laki-laki yang pegang ini, pegang ini nggak boleh. Bahkan kalau ada yang udah menjurus pengen pegang ini, kita harus save diri kita sendiri. Ya kita misalkan ngelakuin entah lari kah atau misalkan ngapain, kalau emang tempat yang kamu lagi apa ya namanya, lagi di situ sama orang itu emang tidak memungkinkan kamu untuk teriak atau untuk lari, ya setidaknya kamu ceritakan hal ini setelah kejadian, kamu ceritakan ke orang terdekat gitu. Karena hal yang kayak gini bisa bikin batin sama traumatik tersendiri sih, ya kan ya? Iya, jangan sedih. Jadi mungkin kenapa aku sebenarnya ngajakin dia buat sharing kita hari ini, kebetulan kan aku sama dia itu emang kita dari kalangan anak yang sedikit kurang beruntung dari teman-teman yang lain. Kita dari anak broken. Aku sempat ngomong sama dia kalau misalkan orang banyak di luar sana menganggap anak broken home itu bad gitu loh, jelek banget. Bahkan dia nganggap kelakuan dia kayak gitu karena dia anak broken, dia tingkah laku nggak jelas, pergaulan nggak jelas, penampilan nggak jelas, itu karena dia anak broken home. Sebenarnya nggak bisa kamu langsung ngejudge orang itu jadi anak yang nggak baik. Karena kalau misalkan kita dibilang bisa memilih antara kita pengen gak sih dilahirin seperti ini, bahkan ketika misalkan kita mau dilahirin, Tuhan bilang gue boleh request dong, gue pengen keluarga kayak gini, tampang gue begini, gue dari suku ini, mungkin kita nggak bakalan mau ada di posisi seperti itu, ya gitu. Mungkin ada lagi yang mau kamu ceritain? Nah, satu pesan aku gini sih, kan kita tahu pasti apa yang kita alami hari ini dalam seumur hidup kita pasti ada yang lebih berat dalam hidup kita. Yes. Cuman jangan lupa buat bersyukur hari ini, bersyukur sama Tuhan, bersyukur sama Allah, karena kita masih punya tubuh yang baik, teman-teman yang baik. Yes. Teman-teman, jujur saat aku saat aku capek, aku pengen bunuh diri gitu, aku inget Kamika, inget kisahnya Kamika yang justru lebih berat dari aku. Cuma mau bilang kuat aja sih, kuat. Mungkin yang pasti ada peribahasan bakalan ada hujan, ada pelangi setelah hujan. Oh nggak dia guys. Nah, masih bakal ada contohnya saat masa-masa aku sedih, ada teman-teman aku yang tiba-tiba chat aku di WA kayak nanya yang nggak penting, yang lucu, atau kadang ngelihat statusnya Kamika, atau kadang suka inget Kamika gitu. Kadang makanya yang hari ini datang cuma buat nganterin obat sama martabak, terus diajakin nganter gini tuh sedikit kaget. Jadi kayak inget kalau saat kita sedih tuh ingat apa yang buat kita bahagia sih. Gak mungkin gak ada yang bikin kita buat bahagia. Pikirin apa yang sesedih kamu, pasti ada yang bikin kamu bahagia, entah itu makanan atau lagu kesukaan gitu. Gak muluk-muluk soal cinta, kayak makanan, apa yang kita suka. Kadang pengen ini deh, terus bisa lagi sedih, jadi apa ya, naikin mood kayak gitu. Naikin mood gitu. Karena jujur aku juga orangnya moodnya gampang jatuh, kayak misalnya kalau orang ada nanya hal yang sepele, gak penting itu, mood aku bisa gampang jatuh, tapi bisa gampang naik dengan gampangnya gitu. Jangan lupa bersyukur, sama jangan lupa ingat apa yang buat kita bahagia. Jangan nangis. Jadi sebenarnya kata-kata yang pernah aku bilang sama dia sempat cerita emang ada yang bikin sedih banget. Terus aku cuma ngomong gini deh, kita harusnya lebih bersyukur karena kita walaupun secara keluarga, finansial, atau mungkin latar belakang kita tidak bagus, tapi kita dilahirkan Tuhan tuh sempurna gitu loh. Punya mata 2, tangan 2, kaki 2, bahkan kita masih bisa jalan kayak orang-orang. Maksudnya di luar sana banyak yang kaya, harta melimpah, ada yang tubuhnya nggak lengkap.
ada juga yang nggak bisa jalan, ada yang nggak bisa melihat. Maksudnya ya udah, apalagi emang mungkin kita kurangnya di situ, tapi kebahagiaan itu kan kita bisa bikin sendiri gitu loh. Jadi nggak harus muluk lo harus dari keluarga kaya, lo harus punya uang banyak, lo harus punya ini yang kayak gini gitu. Ya udah, cukup bersyukur aja hari ini. Itu sih yang gue bilang. Lebih kelas ya saya. Oke, mungkin kalau teman-teman ada yang ngerasa sedih sendirian, jangan pernah ngerasa sedih sendirian. Aku sempet juga sih ngerasain gitu, tapi pikirin lagi, terkadang hal yang bikin kita up mood ya. Iya. Jadi senang, jadi nggak itu lagi. Sama pikirin juga orang-orang yang udah support lo sampai lo ada di titik kayak gini. Di saat dia kehilangan lo tuh gimana rasanya, sedihnya dia bakalan kayak gimana gitu. Jangan nangis lagi. Karena menurut gua, jujur, walaupun umur gue masih 24 tahun, gue udah pernah ngangkat anak satu, dan itu bukan anak kandung gue. Gue cuma nemu dari orang, dia dibuang orang tua, ya gue rawat ya, karena gue ngerti sakitnya. Maksudnya kita sebagai orang yang gak punya orang tua, terus kita juga sebagai orang yang maksudnya kurang beruntung dari orang-orang lain kayak gitu. Jadi buat teman-teman, jangan lupa buat senyum, jangan lupa buat semangat, karena hal itu yang paling ampuh di saat lo tuh lagi down. Emang susah, apalagi di saat lo lagi down, lo buat ngucap syukur sama Tuhan lo, Tuhan kita maksudnya kan, karena kan kita beda agama gitu kan, maksud gua itu susah banget buat ngucap syukur tuh, susah banget. Tapi setelah itu lo pasti ngerasain pulang, oh iya ya, ternyata gini ya. Lo cobain kalau nggak percaya, itu emang berat banget. Di saat gue lagi kena cobaan, ya gue bilang yaudah, thanks Tuhan udah ngerasain, masih ngerasain sedih, masih ngerasain senang, masih sempet nggak makan, sempet nggak punya jajan, sempet nggak punya kuota. Lo harus tetap bersyukur, ya kan? Oke, so mungkin sekian video dari aku sama Novi. Kalau teman-teman ada yang punya pengalaman sama tentang orang tuanya, bisa komen aja di bawah. Oke, see you and bye.